pasti, karena buat kontrol darah bukan hanya olahraga aja, tapi iya. Itu ya lebih hampir secara natural juga harus iya, betul. kuat dia. Kayak spiritnya. Betul. Nih, yang punya penyakit ya, makanya jangan suka punya pikiran jelek, harus lebih ibadahnya harus. Ini kalau nggak dibarengi dengan ibadah hancur. Iya. Kayak 10 alhamdulillah. tahun. 10 tahun ya. Sekarang bahkan udah lebih kan 12 tahun ya. 2010 saya kenal. Iya. Keturunan dari ibu. Oh, dia Keturunan. Iya. Keturunan. Jadi dulu saya berat saya itu hampir 90 kilo. Sekarang turun sampai ke 71 kilo. Iya. tadi sakit kan? Sakit. Nah, sekarang saya udah kencengin. Alhamdulillah. Nah itulah maksudnya gini, kalau memang ada setag-setagnya dalam kurun yang dekat sebenarnya, kalau lama lagi dia kembali lagi ke itu di awal-awal terapi. Setelahnya itu kalau misalkan benar-benar yang kayak misalkan ada 2 kali 3 kali itu bisa lama nggak midit-midit gitu Pak. Yang salah itu bukan salah, maksudnya gini, yang kadang-kadang orang saya selesai terapi terus para penyakitnya udah parah, tapi terapinya paling sebulan sekali dan besar itu nggak ngefek sama sekali. Oke. Serius. Apalagi yang seteruan. Karena saya sebelum ke orang itu sebenarnya saya udah dulu ayah saya kan stroke. Jadi saya ke orang tua. Oh ternyata dulu ya sebelum ke orang tua kan megang orang dulu kan sama, tapi yang jarang sampai sekali itu nggak ngefek segitu aja gitu kan, sedikit. Tapi ternyata dengan jarak yang cuma 2 hari saya hajar lagi, alhamdulillah. Kayak gitu. Nah kan ini yang tadi ini satu bagian itu ke kejantanan itu, kejantanan. Terus yang di sini banyak Pak. Jadi kalau terapi yang masalah ini memang waktunya juga harus lama. Yang di pojok sini salah nah sini taruh kalau sini nah ini kan udah kencang juga sini udah Iya. Karena lama banget gitu, karena ya itu memang sebenar sih yang tadi dikatakan Kang Sueli, memang istiqomahnya aja sih loh obat itu sih. Ini belum sekarang ini aja deh, hati saya tuh kayaknya prihatin gitu sama Bapak. Nanti kalau saya ada waktu saya WA terus Bapak datang sih, tapi kalau saya lagi senang banget gitu ya, karena emang biasanya kalau saya punya jiwa ada seorang yang gitu, saya juga gitu, nggak narik kayak misalkan yaudahlah saya menolong aja kayak gitu, jarang loh. Iya. Tapi ini Kang Sueli, saya sih insya Allah mah kalau orang udah baik mah atau apa ya kan, iya. Bagaimana Iya. kita tinggal bicara aja. Iya, tinggal bicara aja. Memang gimana ya, ya saya sih berdoa terus ya Allah pengen sembuh atau apa gitu kan ya, insya Allah aja nih pas ketemu beranda atau apa jadi insya Allah. Bapak jangan di Google juga mungkin kan pernah share juga kan diulang bahwa di depresi itu bisa sembuh. Yakin saya. Iya kan? Karena dulu pernah ya, jauh saya sih dia bilang yang penting istiqomah Pak gitu kan. Cuman memang jujur Kang Sueli ya, pada saat itu memang kan banyak pengeluaran lah ini itu anak sekolah segala macam. Akhirnya saya sih nggak menyalahkan bahwa orang yang punya skill, yang punya keahlian atau apa, memang mempunyai tarif yang sesuai dengan saya, wajar-wajar aja, benar, nggak masalah apa. Namanya juga kita berobat kan, makanya kan benar sehat mahal kan gitu kan. Iya, karena saya berusaha hindarin tuh obat gitu. Saya pikir masa sih harus dengan obat terus gitu kan. Akhirnya kenapa? Jantung saya bocor. Ini ginjal saya bocor. Terus Iya. saraf-saraf yang terkecil pecah.
Betul, karena pernah dibilang kalau terapi kan apa ya? Masya Allah, Masya Allah. Sumbatan darah saya kan nggak bagus, dari sini ke bawah kan nggak bagus. Kan diabetes saya tuh sampai mengikuti simposium loh, Kang Soyali, beneran tentang diabetes itu apa. Waktu 2010 saya kena 600 gula darah saya. Dari situ saya ikut simposium seminar tentang diabetes, saya pelajarin apa itu diabetes segala macam. Nah makanya selama 10 tahun tuh ya itu apa yang saya tahu, saya begini begini. Makanya alhamdulillah kalau kata teman, kata istri saya juga tuh, dibanding sama teman saya baru kena diabetes 2 itu berbeda banget, fisiknya berbeda. Karena apa? Saya tetap harus bergerak. Diabetes itu harus bergerak, jangan diem apa-apa. Makanya 10 tahun ini sudah mulai 12 tahun. Terus mata saya kemarin stroke, akhirnya saya ke DSCC, biayanya lumayan, itu 20 juta. Di operasi cuma ditaruh obat aja di sini. Jadi obat itu langsung dibawa ke dalam. Iya benar. Itu saya dapat asuransi dari kantor. Jadi saya pikir saya cuma survive nih, gimana supaya nggak tambah buruk, karena anak saya masih kecil-kecil kan. Kayaknya saya bilang sama istri tadi, mau ikhtiar, kenapa mau terapi di mana di sini saya udah. Tadinya saya mau beli suatu alat, itu alatnya 6 juta, jadi memperbaiki sel-sel yang ada di badan. Jadi modelnya kayak inframerah gitu, panas, itu buatan Jepang. Tadinya mau nyicil itu kan, wah saya pikir nanti dulu deh, wah belum cukup atau apalah, mau terapi-terapi aja lah, insya Allah lah pasti ada jalannya. Pernah ngomong sama saya tuh orang, dia tuh orang Bekasi tapi orangnya udah nggak ada. Dia bilang, Pak, yang perlu diperbaiki adalah aliran darah Bapak. Karena orang punya diabetes, aliran darahnya nggak bagus, makanya mati sarafnya. Nah dari situ saya yakin, insya Allah kalau diterapi istiqomah gitu kan, insya Allah bisa lah. Itu sih yang apa ya, yang saya mau ikhtiarin. Itu kan, mari kita mau di Belanda ya, insya Allah. Ini saya udah mati rasa itu di sebelah kanan, di sini nih. Iya, itu kan terbalik situ, di situ. Ya bisa gitu aja sih kan. Cuman agak mengkhawatirkan ini saya mulai tidak kondusif. Iya, tidak kondusif. Pasti itu Pak. Makanya sebenarnya sebetulnya sih hebat loh, kalau itu masih bisa walaupun yang Bapak bilang tadi, ya kadang-kadang gitu kan. Saya itu sekarang tiap hari puasa kan, namanya ada di istilah kedokteran itu namanya intermediate fasting. Jadi saya makan itu terakhir jam 7 malam. Jam 7 malam, di atas jam 7 malam saya cuma minum teh kopi tanpa gula. Jadi saya udah gak makan lagi, saya jaga itu. Dan jam 12 siang besoknya, 18 jam saya baru buka puasa, baru makan. Jadi pagi itu saya nggak sarapan, minum air putih, air teh dan kopi pahit. Itu aja yang saya lakukan. Itu yang mencegah asupan karbo saya, kemudian menjaga kadar gula. Nah ini jendela buka puasa saya tuh jam 12 siang sampai jam 7 malam, itu udah saya lakuin buat menjaga asupan. Cuman kadang-kala namanya orang kerja stres, itu yang nggak bisa saya hindari. Jadi kalau orang, saya pernah lagi ngurusin cabang-cabang, division cabang tuh kan 6 bulan saya ngurusin cabang, itu stres. Hasil buruk saya buruk. Iya, padahal itu udah saya jaga makan nggak bisa. Memang karena dokter, orang penyakit gula itu meskipun menjaga makan harus kelola stres. Itu kan saya tuh zikir terus tuh untuk ngimbangin stres saya. Aduh, saya nggak lepas deh maksudnya dari ibadah, zikir atau apa, iya, buat ngurangin stres saya. Jadi kalau ngurangin stres, saya banyak zikir, banyak sholawat, itu aja tuh. Minta sama Allah supaya nggak terus stres. Karena suka emosi, iya. Emosi saya suka. Tapi beda dengan orang yang punya penyakit emosi ya kan. Betul kan? Susah kontrol. Betul. Ibu saya dulu waktu punya dulu marah bro. Waduh, sampai dia bilang begini. Lu kalau punya penyakit kayak gini, lu ngerasain deh.
sensitifnya gimana? Iya. Saya pikir, masa sih? Sekarang saya rasain. Iya. Saya itu sensitif, apalagi berhubungan dengan emosi atau apa. Lebih darah. Makanya kalau di kantor ya, bawahan saya kerja betul, karena saya astagfirullah, istighfar. Beneran, apa istri juga begitu? Saya bilang sama istri, maaf, ini memang saya googling lagi nih secara medis. Iya, secara medis. Cari tahu kenapa sih? Oh ternyata benar, karena saraf pengontrol emosi rusak. Jadi sungguh apa ya, komplikasinya tuh macam-macam. Iya kan, jadi paham saya juga sering baca kenapa sih ini oh bahkan sama apa sih kalau bahasa ini ya kayak misalnya hati itu bernyawa gitu. Betul. Jadi bukan satu tubuh kita aja ya, dan setiap titik ini kan bernyawa gitu. Oh begitu, oh iya pantas dia sama otak aja udah gak sinkron gitu. Iya. Kita malam gitu. ini kan ya komplikasi itu bisa kemana aja. Saya udah belajar bisa. Saya pikir, masya Allah ini penyakit. Kata kedokteran kan bilang ibunya penyakit. Ibunya penyakit. Bisa ke jantung, kemana aja, mata, daerah vital, saraf, segala macam. Iya kan, jadi sedikit. Ini ya saya survive aja lah. Survive-nya kita puasa, gitu kan. Nah itu sini tuh ragu-ragu sebenarnya. Sakit gak sakit gak saya tuh udah lama pikir, pasti sakit banget. Saya pikir, udah pasrah aja lah. Makanya kesini sampai doa itu sampai minta sama Allah, ya Allah jadikanlah ini masih kesembuhan saya. Sehingga doa sih itu aja udah lah. Bismillah, jangan sini. Kamu udah tahu pasti ini aja nggak bakal dipulin ya. Perkenalan tangan nih. Perkenalan tangan. Jadi saya banyak cerita gini. Bapak udah jelas kenapa dan itu lengket. Terus ada orang, udah nama sahabat katanya. Bapak ada gula, saya bilang enggak, saya nggak ada gula, ada mati. Sebelumnya saya ke dokter aja tuh waktu itu, tapi nggak sempat ke dokter. Tahu, ternyata, ya saya baca di artikel itu dari ternyata memang ciri-ciri gula itu walaupun dia belum ngerasain itu, kalau dia keringetan lengket, kalau tangan tuh lengket. Keringetan, iya serius, lengket. Itu udah kan ya, walaupun dia belum periksa. Atau misalnya dia periksa ada blood, gak semuanya gua kadang-kadang bisa kedeteksi kayak gitu. Termasuk saya itu, kalau udah lengket, orang kalau gak kena gula mau dia sekeringat apapun gak bakal lengket ke tangan gitu. Dan krim juga terus suasana cepat kering nih, ya kesal kayak kesal. Buat kayak kesal memang kesal. Karena dia kering. Betul. Iya, kering. Saya ngerasa ini kulit saya tuh kering karena itu tadi sirkulasi darahnya udah gak bagus,